Suatu hari, Raden Syahid berjalan melewati desa-desa dan masih saja menyaksikan penderitaan rakyat yang semakin menjadi. Ia merasa hatinya hancur melihat anak-anak kurus kering, ibu-ibu yang kebingungan mencari makan, dan orang tua yang lemah karena kurang gizi. Raden Syahid tahu bahwa di Kadipaten ada gudang penyimpanan bahan makanan yang melimpah. Namun sayangnya, makanan itu hanya dinikmati oleh kaum bangsawan. Melihat ketidakadilan ini, Raden Syahid mulai merencanakan aksi yang berani. Ia memutuskan untuk merampok gudang penyimpanan bahan makanan milik Kadipaten dan membagikan hasil rampokannya kepada rakyat yang membutuhkan. Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk membantu mereka yang kelaparan. Malam itu, Raden Syahid bersiap-siap dengan segala peralatan yang ia perlukan. Ia memilih malam yang gelap dan sepi saat para penjaga sedang lengah. Dengan hati-hati, ia menyelinap mendekati gudang. Di bawah cahaya bulan yang samar, ia berhasil memanjat dinding tinggi dan masuk ke dalam gudang tanpa diketahui para penjaga. Gudang itu penuh dengan berbagai bahan makanan, beras, jagung, gandum, dan sayur-sayuran kering. Raden Syahid segera bekerja dengan cepat, mengisi karung-karung besar dengan makanan dan membawanya keluar satu persatu. Meski tugas itu berat, Raden Syahid tidak gentar. Ia terus bekerja hingga menjelang fajar, memastikan sebanyak mungkin makanan dapat dibawa keluar. Setelah semuanya selesai, Raden Syahid mengangkut makanan tersebut ke desa-desa terdekat. Ia membagikannya kepada rakyat yang kelaparan. Wajah-wajah yang tadinya penuh duka kini berubah menjadi penuh haru dan kebahagiaan. Mereka tidak percaya bahwa ada seseorang yang begitu peduli terhadap nasib mereka. Di suatu malam, saat kembali dari salah satu aksinya, sebuah suara tegas menyeru, "Siapa di sana?" Sebelum sempat melarikan diri, penjaga Kadipaten menangkapnya dan membawanya ke hadapan Adipati Tumenggung Wilatikta. Raden Syahid dihadapkan kepada pertanggungjawaban atas perbuatannya. Demi kehormatan keluarga, Adipati bertanya dengan nada penuh kekecewaan, "Bagaimana kau bisa melakukan ini?" Dengan mata yang terbinar karena keadilan, Raden Syahid menjawab, "Bagaimana saya bisa berdiam diri, Ramanda, ketika rakyat kita menderita? Apakah kehormatan keluarga lebih penting dari nyawa mereka?" Pertanyaan meninggalkan Adipati tanpa jawab. Namun, tindakan Raden Syahid tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman. Dengan berat hati, Adipati memutuskan nasib putranya. Raden Syahid dibuang ke pinggiran hutan Jatiwangi. Di sana, ia merenungkan nasibnya, terombang-ambing antara keadilan untuk rakyat dan hukuman yang harus ia jalani. Malam yang sunyi membekuk tubuhnya, namun tekadnya tetap kuat. Ia mulai merampok kafilah pedagang kaya yang melintas, merampas kekayaan mereka untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Tindakan ini membuatnya terkenal sebagai pemuda yang berani dan mempunyai gelar bernama Brandaloka Jaya. Namun juga, Raden Syahid atau terkenal dengan Brandaloka Jaya mengundang banyak tantangan. Perjalanan Raden Syahid membawanya bertemu dengan Sunan Bonang. Dengan kebijaksanaannya, pertemuan pertama antara Raden Syahid dan Sunan Bonang terjadi pada suatu hari
yang penuh dengan kebetulan dan keajaiban. Pada saat itu, Raden Syahid yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga masih seorang pemuda yang keras dan penuh semangat. Tetapi hidupnya penuh dengan kekacauan. Dia adalah putra Adipati Wilatikta yang memilih jalan hidup yang tidak lazim bagi seorang bangsawan, menjadi seorang perampok yang merampas harta para saudagar kaya untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Sunan Bonang di sisi lain adalah seorang wali yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya dan kedalaman ilmu spiritualnya. Ia dikenal dengan cara-cara unik dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Pada suatu hari, Sunan Bonang tengah berkelana di hutan ketika ia melihat Raden Syahid di tengah beraksi merampok sebuah kafilah dagang. Namun, alih-alih marah atau menghakimi, Sunan Bonang justru melihat potensi besar dalam diri pemuda tersebut. Dengan langkah tenang dan senyum yang penuh makna, Sunan Bonang mendekati Raden Syahid. Pemuda itu yang biasanya garang dan tak gentar merasa ada sesuatu yang berbeda dari sosok tua berwibawa ini. Dia merasakan ketenangan dan kekuatan yang luar biasa dari Sunan Bonang, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Anakku, mengapa kau memilih jalan seperti ini?" tanya Sunan Bonang dengan suara lembut namun penuh dengan kebijaksanaan. Raden Syahid yang biasanya lantang dan tegas merasa tertantang untuk menjawab dengan jujur. "Aku melakukannya untuk membantu orang-orang miskin, Tuan. Mereka menderita di bawah penindasan para saudagar kaya. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi hak mereka." Sunan Bonang mengangguk, memahami motivasi di balik tindakan Raden Syahid. "Niatmu mulia, tetapi cara yang kau pilih salah. Mengapa tidak mencoba cara yang berbeda? Mengapa tidak mencari jalan yang bisa memberi manfaat lebih besar tanpa melukai orang lain?" Raden Syahid terdiam, merenungkan kata-kata Sunan Bonang. Dia belum pernah berpikir sejauh itu. Namun, bagian dalam dirinya yang keras kepala dan penuh semangat masih ragu. "Bagaimana caranya, Tuan? Jalan apa yang bisa kuambil selain ini?" Sunan Bonang tersenyum lagi, kali ini yang lebih hangat. "Ikuti aku dan aku akan menunjukkan caranya. Tapi ingat, jalan ini tidak akan mudah. Kau harus siap mengorbankan ego dan kesombonganmu. Kau harus belajar untuk mendengarkan dan berenung." Raden Syahid penasaran dan sedikit tergerak oleh ketenangan Sunan Bonang. Akhirnya pun Raden Syahid setuju. Alih-alih membawanya ke masjid untuk diajarkan sholat, Sunan Bonang justru membawa Raden Syahid ke tepi sungai yang tenang. Suara air yang mengalir lembut menjadi saksi awal perjalanan spiritual yang baru. Sunan Bonang mencabut tongkatnya dari tanah dan dengan penuh simbolik menancapkannya di tepi sungai. "Duduklah di sini dan tunggulah aku kembali," ujar Sunan Bonang dengan suara penuh dengan wibawa dan kelembutan. Hari demi hari berlalu, Raden Syahid tetap duduk di tepi sungai, mengamati alam dan merenung dalam kesunyian. Ia mulai memahami bahwa dalam kesederhanaan dan kesabaran terhadap pelajaran kehidupan yang mendalam, alam menjadi guru, mengajarkan tentang siklus kehidupan, ketabahan, dan keterhubungan semua makhluk.
Setelah 3 tahun, Sunan Bonang kembali dengan suara azan yang merdu. Ia membangunkan Raden Syahid dari bertapanya. Raden Syahid merasakan dunia yang tampak berbeda. Dengan pembelajaran di bawah bimbingan Sunan Bonang, hari-hari berikutnya dengan pembelajaran di bawah bimbingan Sunan Bonang. Hari-hari berikutnya, Sunan Bonang menggunakan berbagai pendekatan untuk membimbing Raden Syahid. Terkadang, ia mengajarkan melalui cerita dan dongeng yang penuh dengan makna mendalam. Di waktu lain, dia menggunakan musik dan seni, memainkan gambang dan seruling yang suaranya membawa ketenangan dan mengajak Raden Syahid untuk merenung lebih dalam tentang kehidupannya. Tidak hanya itu, Sunan Bonang juga menunjukkan keajaiban alam dan bagaimana segala sesuatu di dunia ini saling terkait. Dia mengajak Raden Syahid berjalan di hutan, memperlihatkan bagaimana pohon-pohon besar tumbuh dari biji-biji kecil, bagaimana air sungai mengalir dengan tenang tetapi mampu mengikis batu yang keras. Semua itu mengajarkan Raden Syahid tentang kesabaran, ketekunan, dan kekuatan kelembutan. Perlahan namun pasti, Raden Syahid mulai berubah. Dia mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Dari seorang perampok yang keras, dia berubah menjadi seseorang pemuda yang penuh kebijaksanaan dan pengertian. Dengan bimbingan Sunan Bonang, Raden Syahid menemukan jalannya menuju spiritualitas yang sejati. Dia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada senjata atau keberanian fisik, tetapi pada ketenangan hati dan kebijaksanaan pikiran. Akhirnya, Raden Syahid memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada jalan yang lebih baik. Dia menjadi murid setia Sunan Bonang dan belajar berbagai ilmu spiritual darinya. Namanya kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga, salah satu wali besar dalam sejarah Jawa yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang.